Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Galeri Ilmu. Dengan ilmu semua menjadi lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Di antaranya ada nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat, sehingga kita bisa dipertemukan kembali di video pembelajaran kali ini, yang insya Allah kita akan membahas tentang bab 11, hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Pada peta konsep kali ini kita akan membahas perjuangan Nabi Muhammad SAW di Madinah, mempelajari dan memahami kronologi peristiwa hijrah, mengkaji dan memahami strategi dakwah di Madinah, dan meneladani nilai-nilai perjuangan Rasulullah SAW di Madinah. Nah anak-anak, sebelum kita mempelajari materi ini, alangkah baiknya kita renungkan. Rasulullah SAW sangat sedih ketika menyaksikan kehidupan umat Islam di Mekah yang penuh dengan ancaman dan teror dari orang-orang kafir. Semakin hari, teror dan ancaman itu semakin bertubi-tubi. Rasulullah SAW berpikir harus ada jalan keluar untuk mengatasi semuanya. Bersamaan dengan itu pula, istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib berpulang ke rahmatullah. Namun, perjuangan untuk mewujudkan kehidupan yang mulia dan beradab harus terus berjalan. Tidak boleh berhenti bagaimana caranya. Allah SWT sangat sayang terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Dalam situasi yang sangat sulit dan mencekam tersebut, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW pun akhirnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Benar, bermula dari peristiwa hijrah inilah kejayaan dan kesuksesan Islam dimulai. Ya, terkadang kejayaan dan kesuksesan diawali dengan keprihatinan. Anak-anak yang Bapak banggakan, apa sih yang menyebabkan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah? Yuk mari kita ikuti sebab-sebab Rasulullah berhijrah. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan, hantaman dan siksaan dari kafir Quraisy mulai meningkat. Berbagai cara dilakukan kafir Quraisy agar Nabi Muhammad SAW tidak meneruskan dakwahnya. Bertahun-tahun Nabi Muhammad SAW menyerukan Islam di Mekah, tetapi hasilnya hanya sedikit yang mengikuti ajarannya. Pada saat Nabi Muhammad SAW membutuhkan dorongan dan motivasi dari orang-orang terdekatnya, justru istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib berpulang ke rahmatullah dalam waktu yang hampir bersamaan. Kehilangan kedua orang tersebut merupakan masalah yang serius bagi Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwah Islamnya di Mekah. Peristiwa sangat menyedihkan ini kemudian disebut dengan tahun duka cita atau Amul Huzni. Di tengah kesedihannya, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa yang luar biasa, yaitu Isra Mi'raj. Peristiwa itu terjadi setahun sebelum hijrah ke Madinah, tepatnya 27 Rajab 621 Masehi. Pada peristiwa itu, Allah SWT memperlihatkan tanda-tanda keagungan dan kekuasaannya sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad SAW yang sedang dirundung kesedihan. Peristiwa ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada Nabi Muhammad SAW. Pada peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW menerima perintah salat 5 waktu dalam sehari semalam. Setelah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW meneruskan dakwahnya dan mengabarkan peristiwa yang dialaminya. Kabar ini membuat kafir Quraisy menganggap Nabi Muhammad SAW telah melakukan pembohongan.
Usaha-usaha pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya terus digalakkan. Setelah Allah SWT menyuruhnya untuk hijrah, maka Nabi Muhammad SAW pun melaksanakan hijrah ke Madinah. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, selanjutnya yaitu berita gembira dari kota Yatsrib. Awalnya pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW bertemu 6 orang Yatsrib dari kabilah Khazraj yang berziarah ke Mekah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka menyambut dengan baik ajakan itu dan menyatakan masuk Islam. Mereka pula memberitahukan tentang Islam kepada masyarakat Yatsrib lainnya. Pada tahun 621 Masehi, seorang Muslim Yatsrib beserta 6 orang teman lainnya sebagai utusan kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Nabi Muhammad SAW. Keenam orang tersebut masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqobah. Sehingga perjanjian ini disebut dengan Aqobah I. Adapun isi perjanjiannya, pertama adalah kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang lain. Kedua, kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Ketiga, kami tidak akan saling memfitnah dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, pada tahun 622 Masehi, orang-orang Yatsrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqobah II, sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Yatsrib. Perjanjian Aqobah II diikuti 75 orang Yatsrib dan Nabi Muhammad SAW yang didampingi pamannya Hamzah. Isi perjanjiannya sama dengan yang sebelumnya, tetapi jumlah pesertanya yang memeluk agama Islam semakin banyak. Dalam 2 kali perjanjian yang terjadi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan kesan bahwa Islam telah siap berkembang pesat di Yatsrib. Kenyataan ini membuat Nabi Muhammad SAW memerintahkan para pengikutnya untuk hijrah ke Yatsrib dengan sembunyi-sembunyi. Sementara Nabi Muhammad SAW bertahan di Mekah bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Rencana hijrah Nabi Muhammad SAW didengar oleh kafir Quraisy. Kaum Quraisy pun akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kafir Quraisy khawatir Islam akan berkembang di Yatsrib. Mereka menyuruh para pemuda untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW karena khawatir akan lari. Pada malam itu pula Nabi Muhammad SAW membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut beliau dan berbaring di tempat tidurnya. Atas izin Allah, Nabi Muhammad SAW berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat. Tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW meninggalkan rumahnya, para pemuda terbangun dan masuk ke rumah beliau dengan penuh nafsu untuk membunuh. Akan tetapi mereka hanya mendapatkan Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur. Mereka kecewa dan tidak percaya dengan segala yang terjadi. Hal ini terjadi hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah anak-anak, demikianlah untuk pembelajaran video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pada video berikutnya kita akan membahas perjalanan hijrah Rasulullah SAW di Madinah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.